Pada tanggal 10 Juli lalu, Kawasaki menghadirkan Ninja 250 4 silinder secara resmi. Nah, ini tuh bisa dibilang gebrakan yang nekat nih di tengah pandemi corona yang membuat daya beli menurun. Sedangkan harga Ninja 4 silinder ini nggak main-main nih, yaitu menembus angka 100 jutaan. Yakin laku ke depannya? Oke, jangan lupa subscribe channel ini karena kita akan bahas selengkapnya di video kali ini. Kemunculannya yang misterius di tahun 2019 lalu yang dilanjutkan oleh berbagai video cuplikan hingga awal 2020 ini pasti menggelitik para pecinta motor di Indonesia. Nah, gimana enggak sih? Ini adalah pertama kalinya ada pabrikan motor yang memboyong mesin 250cc 4 silinder ke Indonesia. Setelah yang terakhir kali adalah CBR 250 4 silinder lawas. Dan itu sudah lama sekali ya, yakni sekitar tahun 90-an. Tapi, apakah kalian pernah berpikir, benarkah motor seperti ini dibutuhkan oleh orang-orang di Indonesia? Dan jika memang disukai oleh orang Indonesia, bisakah motor ini laku di pasaran? Oke, mari kita bahas. Pertama-tama nih, mari kita sedikit membuka kenangan masa lalu. Sejarah motor 250cc di Indonesia itu bisa dikatakan sudah cukup panjang. Ada Suzuki Thunder 250cc single cylinder, juga Kawasaki Ninja 250 versi karbu. Nah, kemunculan Ninja 250 karbu ini mengawali era persaingan ketat berbagai kompetitor motor untuk menghadirkan motor-motor terbaik mereka. Ada Honda CBR 250 generasi 1 silinder dari Thailand, Suzuki Inazuma, dan juga Yamaha R25. Kalau kita lihat, populasi motor 250cc memang masih menjadi primadona untuk kalangan menengah ke atas di Indonesia dengan penjualan yang cukup stabil. Artinya, market share-nya itu ada dan bisa dibilang sulit digeser dikarenakan sudah termasuk motor hobi yang lebih mementingkan kepuasan hati. Ya, walaupun kita pasti pernah lihat berita di mana beberapa orang menggunakan motor 250cc-nya untuk usaha. Nah, sisanya yang mayoritas menggunakan motor 250cc-nya untuk keperluan sehari-hari maupun sekedar hobi seperti untuk bekerja hingga sunmori. Tapi itu hanya berlaku untuk motor 250cc di bawah 100 juta rupiah seperti Ninja 2 silinder, CBR, R25. Nah, sekarang Kawasaki memboyong nih Ninja bermesin 250cc dengan 4 silinder. Harganya pun nggak main-main, tembus 100 jutaan. Sedangkan 100 juta itu pada beberapa tahun yang lalu bisa loh memboyong dua motor 250cc sekaligus. Dan yang paling berani adalah Kawasaki mengenalkannya di saat wabah corona seperti ini. Wow. Sekilas info saja nih, seperti yang kita ketahui wabah corona ini memukul perekonomian negara kita, bahkan hingga ke industri otomotif. Bayangkan saja, jika di tahun lalu penjualan motor pada bulan Mei saja bisa mencapai 561.657, di bulan Mei tahun ini hanya terjual 21.851 unit saja di seluruh Indonesia. Wow, ini adalah penurunan yang sangat-sangat drastis akibat krisis yang disebabkan oleh virus corona. Nah, dari sini kita pasti timbul pertanyaan nih, apakah strategi bisnis yang dilakukan oleh Kawasaki ini sudah tepat? Apakah strategi tersebut sudah sesuai dengan keadaan perekonomian di Indonesia yang saat ini nih lagi babak belurnya, sehingga daya beli masyarakat pun cenderung menurun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tengok beberapa berita terbaru. Dilansir dari detik.com, Kawasaki telah membuka pre-order Kawasaki 254 silinder pada sepanjang 2 hari. Nah, ternyata antusiasme konsumen untuk melakukan pre-order Kawasaki Ninja 4 silinder tersebut sangat mengejutkan. Karena setiap harinya Kawasaki hanya memberikan 100 kuota untuk memesan unit. Hasilnya adalah di hari pertama dan kedua, kuota 100 tersebut habis tak tersisa. Walaupun konsumen diminta down payment sebesar 5 juta rupiah saat order. Nah, banyak nih yang sampai kehabisan dan harus memesan di dealer langsung nantinya. Wah, kok bisa ya motor 100 jutaan laku ratusan unit dalam 2 hari, apalagi di tengah pandemi ini.
Ternyata, perhitungan strategi Kawasaki menghadirkan Ninja 4 silinder walau di tengah pandemi sukses menarik minat masyarakat, sehingga kuota yang ditawarkan pun ludes. Kawasaki sadar, penjualan motor memang cenderung menurun dikarenakan pandemi yang sedang melanda. Namun, daya beli masyarakat yang menurun tersebut lebih berdampak besar pada penjualan motor yang digunakan masyarakat menengah ke bawah, seperti motor matic, motor sport kelas 250 cc ke bawah, dan juga motor bebek. Nah, pada dasarnya, target orang-orang yang membeli Ninja 254 silinder di saat pandemi ini bukanlah termasuk masyarakat kita yang terdampak krisis, melainkan pengusaha maupun masyarakat yang masih stabil secara finansial, sehingga target konsumennya itu tepat sasaran dan tetap laris manis di saat krisis pandemi seperti ini. Bagaimana prospek penjualan si Ninja 4 silinder ke depannya? Menurut analisa Mimin, yang perlu kita ketahui adalah pertama, krisis tidak akan selamanya terjadi. Dari hal tersebut, yang kedua adalah insya Allah perekonomian kita akan kembali merangkak membaik, sehingga daya beli masyarakat pun dapat kembali terdongkrak. Ketika daya beli masyarakat kembali terdongkrak, otomatis target konsumen dari Kawasaki Ninja 4 silinder ini akan melebar secara perlahan, sehingga para pengusaha maupun masyarakat yang sempat terdampak krisis corona lalu menjadi target konsumen Kawasaki selanjutnya. Bagaimana? Dari sini kita bisa melihat strategi unik di balik Kawasaki yang ngotot jualan motor mahal saat pandemi. Kembali lagi, ini hanyalah sebatas prediksi Mimin saja. Bisa benar, bisa juga tidak. Selebihnya mari kita lihat bersama perkembangan ke depannya. Nah, sekarang giliranmu berpendapat. Bagaimana kira-kira strategi Kawasaki yang jualan motor 4 silindernya di tengah pandemi ini? Dan seperti apakah prospek ke depannya? Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Eits, jangan kemana-mana setelah video ini berakhir, karena Mimin masih punya banyak video lain yang bisa kalian tonton. Tinggal klik foto profil hobi helm dan scroll video yang ingin kamu tonton. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Gua Kang Mas Dimai, stay safety and I will see you in the next video.